Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nasiha, NIM 404210118, mahasiswi Universitas Peradaban, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk memaparkan materi terkait dengan salah satu pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Dr. Cynthia Nurike Irma Magister Pendidikan. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih dari individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Rofi'ah tahun 2023 yang mengemukakan bahwa studi kasus dapat diartikan sebagai pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Studi kasus menjadi suatu analisis intensif dari unit individu, seperti orang atau komunitas yang menekankan faktor perkembangan dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian, menurut Harahap tahun 2020, studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu case study atau kata kasus, diambil dari kata case yang artinya ialah kajian atau peristiwa, sedangkan studi mempunyai arti belajar, mempelajari, meneliti, dan menganalisis. Dalam kata lain, case study adalah mempelajari suatu kejadian, kemudian situasi, peristiwa, atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Selanjutnya, tujuan studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait dan melengkapi satu sama yang lain. Tujuan-tujuan ini mencerminkan sifat mendalam dan konseptual dari pendekatan studi kasus dalam penelitian. Menurut Rofi'ah tahun 2023 halaman 16, tujuan studi kasus secara umum yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya. Penelitian studi kasus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata ada dalam konteksnya. Demikian pendapat menurut Thohirin tahun 2012 halaman 37. Jadi pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus untuk menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya. Kemudian, pendekatan studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang apa objek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi tentang bagaimana dan mengapa objek tersebut dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metode pendekatan lain cenderung menjawab pertanyaan siapa, kemudian apa, di mana, berapa, dan seberapa besar. Demikian pendapat menurut Fitrah dan Lutfiyah tahun 2017 halaman 209. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian studi kasus. Menurut Rofi'ah tahun 2023 halaman 23 sampai dengan halaman 24, dalam penerapannya, penelitian studi kasus memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yaitu menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Yang kedua, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. 4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga kepercayaan. 5. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. Studi kasus terbuka bagi penelitian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.
Keenam, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman lebih luas. Yang ketujuh, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif, kemudian penelitian dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. 8. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Jadi, studi kasus dapat meningkatkan pemahaman dan menemukan makna dari sebuah fenomena melalui interpretasi dan konstruksi. Selanjutnya, karakteristik studi kasus. Thohirin tahun 2012 halaman 38 menjelaskan terdapat 8 karakteristik utama penelitian studi kasus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi mendalam dan menyempit. Artinya, studi kasus berfokus pada penyelidikan yang mendalam, namun terbatas pada subjek atau fenomena tertentu. Peneliti menggali informasi secara ekstensif tetapi dalam ruang lingkup yang spesifik. Yang kedua, fokus pada satu peristiwa yang nyata dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya. Artinya, studi kasus menelaah kejadian atau fenomena aktual dalam situasi kehidupan nyata, bukan dalam kondisi terkontrol atau buatan. Yang ketiga, ada batasan ruang dan waktu. Maksudnya itu, penelitian dibatasi oleh konteks spasial dan temporal tertentu, memberikan kerangka yang jelas untuk analisis. Yang keempat, bisa hanya merupakan kilasan atau penelitian longitudinal, yaitu studi kasus dapat berupa pengamatan singkat atau penelitian jangka panjang, mengkaji peristiwa dari berbagai sudut pandang dan sumber informasi. Yang kelima, disajikan secara mendetail dan naratif deskriptif, yaitu hasil dari studi kasus biasanya dipaparkan secara rinci dengan gaya narasi deskriptif, memberikan gambaran komprehensif tentang subjek penelitian. Yang keenam, pandangan menyeluruh serta meneliti hubungan dan keterpautan. Artinya, studi kasus berupaya memberikan pemahaman holistik, menganalisis berbagai aspek dan hubungan antar elemen dalam kasus yang diteliti. Yang ketujuh, yaitu fokus pada realitas yang diterima apa adanya maupun realitas yang penting dan tidak biasa. Dalam artian, studi kasus dapat mengkaji fenomena-fenomena sehari-hari maupun kejadian luar biasa, tergantung pada signifikansi dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedelapan, ada manfaat untuk membangun atau mengkonstruksi sekaligus menguji teori. Dalam hal ini, studi kasus dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru atau menguji teori yang sudah ada, memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri studi kasus. Menurut Creswell, tahun 2015 menyebutkan terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu fokus. Fokus di sini mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus. Kemudian yang kedua, tipe permasalahan yang paling cocok, yaitu menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus atau berbagai kasus. Yang ketiga, latar belakang disiplin, yaitu mengambil dari psikologi, hukum, sains, politik, dan kedokteran atau dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu satuan analisis, yaitu dengan mempelajari peristiwa, program, aktivitas atau lebih dari satu individu. Kemudian bentuk pengumpulan data menggunakan beragam sumber seperti wawancara, kemudian pengamatan, dokumen, atau artefak. Selanjutnya yaitu strategi analisis data. Menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus dan tema dari sebuah kasus dan tema lintas kasus. Selanjutnya yaitu laporan tertulis, yaitu mengembangkan analisis detail tentang satu atau lebih kasus.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis studi kasus. Terdapat 8 jenis penelitian studi kasus menurut Ilhami, Nur Fajriani dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 566 sampai dengan halaman 567. Yang pertama yaitu studi kasus explanatory, yaitu studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan explanatory yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya yaitu studi mengenai politik, kemudian ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu studi kasus exploratory, yaitu studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu, peneliti diharapkan atau diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis secara dengan rancangan penelitian. Contohnya itu adalah mengenai sensus penduduk. Yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif, yaitu studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya yaitu mengenai sejarah, kemudian kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu studi kasus observasi, yaitu studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang kelima, studi kasus kemasyarakatan, yaitu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji ataupun untuk menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan contohnya berupa perilaku menyimpang, kemudian pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu studi kasus sejarah hidup. Jadi studi kasus ini merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa ataupun memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan ataupun yang lainnya. Contohnya yaitu pada studi kasus mengenai tokoh presiden, kemudian pahlawan ataupun lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu studi kasus mikroetnografi, yaitu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya yaitu pengkajian mengenai tindakan kelas, kemudian perkembangan suku, ataupun lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu studi kasus analisis situasi, yaitu studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, kemudian pengaruh penggunaan media sosial. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan studi kasus. Dalam penelitian studi kasus, seperti penelitian pada umumnya, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Kekurangan dan kelebihan penelitian studi kasus menurut Nauli dan Meilani tahun 2019 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan kelebihan penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus dapat mengungkapkan hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi apa adanya. Kemudian, yang kedua, studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kemudian kekurangan atau kelemahan dari penelitian studi kasus yang pertama yaitu pada penelitian kuantitatif, studi kasus
lebih dipersonalkan karena segi realitabilitas, validitas, dan generalisasi. Yang kedua, studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya itu untuk mengeneralisasi. Yang ketiga yaitu studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian studi kasus, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut ini langkah-langkah penelitian studi kasus menurut Raharjo tahun 2017 halaman 15 sampai dengan 23. Yang pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan juga kasus. Pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge yang akan dipelajari. Misalnya, pada pendidikan bahasa Indonesia akan memilih kasus yang merupakan bagian dari wilayah kajian ilmu kurikulum, yaitu seorang peneliti hanya akan bisa menghasilkan penelitian yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Karena itu, memilih kasus pada bidang yang diminati sangat penting. Kasus bisa diperoleh dari pengamatan peneliti sendiri, kemudian pengalaman selama ini, hasil membaca buku, majalah ilmiah, koran, mengikuti pertemuan-pertemuan seperti seminar, kemudian lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Setelah sumber-sumber bacaan telah diperoleh, kemudian peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar tersebut dipersempit lagi menjadi topik. Agar bisa fokus, dari topik peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian yang selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan juga objek kajian, peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek, atau kasus telah ditentukan. Yang kedua yaitu pembacaan literatur. Setelah kasus telah diperoleh, peneliti selanjutnya mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak mungkin berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian buku, majalah, surat kabar, atau yang lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Yin tahun 1994 halaman 9 bahwasanya pembacaan literatur sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di bidang yang akan diteliti dan mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan. Yang ketiga yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian, yaitu merumuskan fokus dan masalah. Perlu dibuat agar fokus penelitian bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Di muka telah dibahas bagaimana rumusan masalah penelitian telah dibuat. Satu hal yang penting lainnya terkait dengan rumusan masalah ialah dari rumusan tersebut dapat digali informasi penting dari dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Sebagaimana telah ditulis, data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, kemudian observasi pelibatan, kemudian wawancara, dan lain sebagainya. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga peneliti sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Kemudian peneliti juga yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan. Selanjutnya yaitu penyempurnaan data. Data yang sudah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana caranya peneliti mengetahui data kurang atau belum sempurna? Yaitu caranya dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang telah diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, maka data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.
Selanjutnya yaitu pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni dengan melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandingan atau coding, menghasilkan data, kemudian mengoreksi data jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian objek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang yang diteliti, kemudian pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Selanjutnya yaitu proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, kemudian mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakah dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu dialog teoretik, yaitu untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement adalah pertanyaan penelitian terjawab. Penelitian studi kasus khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga pada bagian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini juga disebut dialog teoretik. Seringkali terjadi ketika pertanyaan penelitian sudah terjawab, peneliti mengira tugasnya itu sudah selesai. Hal ini kesalahan umum yang terjadi pada penelitian studi kasus. Selanjutnya yaitu triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarainya. Hal ini juga jarang dilakukan pada peneliti studi kasus, mungkin karena takut hasilnya itu berbeda dengan yang telah ditemukan. Seorang peneliti harus jujur sehingga temuannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Karena akan menjadi ilmuwan, seorang peneliti harus memiliki kejujuran, kemudian bertindak secara objektif, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya yaitu melakukan simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini yaitu peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah ditemukan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah ditemukannya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi teoretik. Langkah selanjutnya yaitu laporan penelitian, yaitu langkah paling akhir kegiatan penelitian, yaitu membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Yunus tahun 2010, halaman 417. Ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu objektif, kemudian sistematik, dan mengikuti metode ilmiah. Baik, yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian studi kasus merupakan salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif. Menurut Sudaryana tahun 2018 halaman 191 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara untuk menggali informasi secara mendalam yang mengharuskan data yang kaya akan makna. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian kualitatif bukanlah pada upaya untuk membuat generalisasi yang luas, melainkan pada usaha untuk mengungkapkan dan memaknai
makna yang terkandung dalam setiap fenomena yang diteliti. Demikian juga pendapat dari Sugiono tahun 2023 halaman 18. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Pemilihan tempat dan waktu penelitian studi kasus harus strategis sesuai dengan tujuan penelitian dan memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyu Ningsi tahun 2013 halaman 3 yang mengemukakan bahwa studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Berarti sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat pandangan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam studi kasus, peneliti sering menggunakan sampel kecil atau bahkan hanya satu kasus untuk dipelajari secara intensif. Pemilihan sampel dilakukan dengan pertimbangan khusus agar dapat memberikan informasi yang kaya dan relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Bourne tahun 2000, teknik sampling non-probability atau purposive paling sering digunakan dalam studi kasus. Kasus tertentu dipilih karena memfasilitasi pemenuhan tujuan dan mencapai tujuan penelitian. Bertujuan untuk menemukan, mendapatkan wawasan, serta memahami fenomena yang ada. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan individu-individu yang memiliki kaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Namun, teknik purposive sampling memiliki dua kendala utama. Yang pertama yaitu sulit menetapkan beberapa banyak responden yang perlu diwawancarai. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah sampel yang cukup representatif untuk penelitian tersebut juga merupakan tantangan. Untuk studi wawancara kualitatif yang dapat dipublikasikan, setidaknya diperlukan 20-30 narasumber, walaupun menggunakan purposive sampling. Hal tersebut menunjukkan bahwa persyaratan ukuran minimum sampel bersifat penting dan tetap berlaku dalam penelitian kualitatif. Menurut Aveyer tahun 2010, dalam penelitian studi kasus terdapat 5 strategi sampling. Berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama, snowball sampling, waktu atau lokasi, kemudian kriteria, heterogen, dan kenyamanan. Yang pertama, snowball sampling diartikan sebagai strategi pengambilan sampel yang sampelnya itu dikembangkan karena yang potensial untuk diwawancari baru diidentifikasi saat studi berlangsung. Gagasan utama di balik teknik snowball sampling adalah beberapa anggota populasi saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya yaitu waktu atau lokasi yang menunjukkan bahwa suatu penelitian akan mengidentifikasi sampel peserta di lokasi atau tempat terjadinya beberapa aktivitas penting. Pengambilan waktu atau alokasi digunakan untuk memastikan bahwa wawancara yang dilakukan dalam situasi yang kondusif tanpa gangguan besar dari lingkungan sekitar. Strategi berikutnya yaitu kriteria sampling. Diartikan sebagai strategi sampling yang digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kriteria lain untuk keanggotaan kelompok atau kelas yang diteliti, yang melibatkan kasus atau individu yang memenuhi kriteria tertentu. Alasan untuk menetapkan kriteria ini adalah mendapatkan informasi yang kaya dari orang-orang yang di tingkat atas yang biasanya akrab dengan proses pengambilan keputusan dan partisipasi. Kemudian berikutnya, kesempatan sampling heterogen dengan individu atau kelompok individu yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Teknik pengambilan sampel ini disebut sebagai variasi sampling maksimum karena melibatkan pencarian individu dengan pengalaman yang sangat berbeda. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu kenyamanan. Pemilihan orang yang diwawancarai harus dibuat sesuai dengan kenyamanan peneliti. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian studi kasus yaitu ada dua, data primer dan juga data sekunder.
Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan spesifik penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono tahun 2015 halaman 93 yang mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Scioto dan Sodik tahun 2015 halaman 75 yang mengemukakan bahwa data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin tahun 1994 mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama, dokumentasi yang terdiri dari surat, kemudian memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, dan artikel. Yang kedua yaitu rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, kemudian peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wawancara, biasanya bertipe open-ended, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab dengan responden, di mana pertanyaan bersifat terbuka dan memungkinkan jawaban yang luas dan mendalam. Yang keempat yaitu observasi langsung, pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti tanpa berpartisipasi aktif. Yang kelima yaitu observasi partisipasi, pengamatan di mana peneliti terlibat langsung atau berpartisipasi dalam kegiatan atau situasi yang sedang diteliti. Yang keenam yaitu perangkat fisik atau kultural, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam studi kasus berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena atau kasus yang menjadi fokus penelitian secara holistik dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Rofia tahun 2023 halaman 79, pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah hal yang penting diperhatikan oleh peneliti sebelum memulai suatu penelitian. Instrumen penelitian yang tidak valid akan menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, serta dapat terjadi bias. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan bukti atau penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian studi kasus meliputi surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, clipping, artikel, kemudian rekaman layanan, peta, dan survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, LHAW, LHAO, peralatan teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian studi kasus, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi ini dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, kemudian triangulasi teknik, dan juga waktu. Yang pertama yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Sudaryana tahun 2018 halaman 233, triangulasi sumber merupakan cara untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.
Kemudian hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono tahun 2023 halaman 369 bahwasanya triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Menurut Sudaryana tahun 2018 halaman 233 mengemukakan bahwa triangulasi teknik adalah metode untuk menguji reliabilitas informasi dengan menggunakan beragam cara pengumpulan data untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan hasil yang sama. Kemudian menurut Sugiono tahun 2023 halaman 369 bahwa triangulasi teknik digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang ketiga, triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Dalam triangulasi waktu, faktor waktu pengumpulan data dianggap dapat memengaruhi kualitas informasi. Pengambilan data melalui wawancara pada waktu yang berbeda, yaitu pagi, siang, dan juga malam, cenderung menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Demikian menurut Sudaryana tahun 2018 halaman 233. Kemudian menurut Sugiono 2023 halaman 369 mengemukakan bahwa triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, kemudian observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menganalisis data penelitian studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasikan secara baik. Tetapi setiap peneliti hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Menurut Creswell tahun 2007, untuk studi kasus seperti halnya dengan etnografi, analisisnya terdiri dari deskripsi terinci tentang kasus beserta settingnya. Steck tahun 2005 mengungkapkan terdapat 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus. Yaitu yang pertama yaitu pengumpulan kategori. Dalam hal ini, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua yaitu interpretasi langsung. Jadi, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Yang ketiga yaitu penelitian membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Dan yang keempat yaitu peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.